Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Prof? Wih, sekarang manggilnya Baik, Prof. alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Bambang gimana kabarnya? Mas BEP Alhamdulillah baik juga. sehat ya? Alhamdulillah. Pasti Saya bahagia. Kenapa? Pasti bahagia kan? Kalau sehat disertai bahagia. Luar biasa. Saya tidak pengen dengar itu Prof. Dwija itu, saya alumni COVID. Oh, Enggak ya? siapa? Prof. Dwija. Oh, kan? alhamdulillah tidak vaksinnya tapi 2 kali lengkap. Jadi pemirsa sekalian, saat ini saya sedang berbincang dengan saya sekarang harus nambah Prof. Dulu masih Dr. Dwija Diana. Nah, sekarang tambah Prof. Nah, cerita dulu nih Prof. Gimana ceritanya sampai atau nanti aja ya, kita cerita dulu. Prof. Dwija putranya berapa sekarang? Putra saya 2. Yang pertama putri, yang bungsu putra. Sudah nikah? Yang pertama masih kuliah, baru selesai sarjana kedokteran. Sekarang sedang koas di Universitas Airlangga di Surabaya. Wow, berarti seumuran ponakan saya ini sedang koas juga sekarang. Iya. Sama di Airlangga juga. Bukan, sama. Bukan di Solo. Oh, di Solo. Ya, Solo yang kedokteran cuma ada di situ aja. Oke. Prof, kesehariannya sekarang sibuk apa, Prof? Ya, samalah. Kesibukan saya dosen, melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, terus bareng teman-teman melakukan aktivitas di Universitas Nusa Mandiri. Ya, di sisi lain ya membaca, kemudian sukanya lagi ya sama komunitas ya. Komunitas, teman-teman berkumpul, sharing bersama, buat kegiatan bareng, ya seperti itu. Komunitas ya selain itu ya tentu saja aktivitas ya sebagai ibu rumah tangga juga tidak terlupakan. Itu wanita solihah, ahli surga, insya Allah. Amin, amin. Komunitas yang paling digemari apa, Prof? Ya, kalau komunitas ya, komunitas ya macam-macam. Ada komunitas belajar bahasa Inggris, arisan emak-emak yang belajar bahasa Inggris. Ada komunitas IEEE yang bicara tentang teknologi. Kemudian ada juga sama teman-teman di Aptikom. Kemudian juga ada line dance ya, olahraga bareng. Berikutnya juga sekarang lagi sibuk-sibuk di LAM ya, Lembaga Akreditasi Mandiri. Oke. Ya. Pertanyaan ringan, Prof. Sudah berkacamata belum? Saya sebetulnya sudah berkacamata, tetapi makin kesininya ya nggak pakai kacamata lagi gitu. Kenapa? Ya saya kadang dibantu juga dengan soft-lens gitu. Tapi kalau seperti sekarang, kalau di rumah ya nggak perlu ya. Biasanya kalau mau nyetir gitu ya saya pakai soft-lens gitu. Pertanyaan yang insya Allah akan membuat inspiratif banyak orang, bukan hanya di Bandung, bukan hanya di Jakarta, tapi seluruh Indonesia, bahkan saya berharap bisa seluruh dunia. Bagaimana? Bagaimana meraih cum profesor? Ya, kalau tentang cum profesor sebetulnya saya pernah menulis ya waktu ini buat status bahwa sebetulnya sejatinya seorang pendidik dalam hal ini dosen kita di perguruan tinggi, jenjang karir paling tinggi itu tentu adalah profesor. Dan saya yakin semuanya akan sampai pada tahap itu semua gitu. Nah, iya betul, karena sebetulnya saya juga
terlambat ya. Saya bertertahan di lektor kepala 400 itu dari 2007. Jadi kalau dihitung 2007 ke 2021 itu berapa tahun tuh? 2007 ke 2021. Ada berapa ya? 14 tahun ya? 14 tahun ya? 14 tahun dari lektor kepala 400 ke profesor gitu. Ya memang waktu itu dilalui ya dengan S3 dulu ya kan. Kemudian baru tergerak untuk mengumpulkan KUM sejak 2007 itu, dan ternyata setelah dihitung cukup untuk ke profesor gitu. Ya yang paling utama adalah bahwa penelitian ya. Kalau saat sekarang kan peraturannya memang harus ada paper yang memenuhi syarat untuk syarat khusus sebagai profesor. Di samping dengan beberapa persyaratan-persyaratan lainnya yang tentu saja harus dipenuhi gitu, sehingga mencapai KUM nilai mencukupi untuk angka guru besarnya gitu. Terakhir LK-nya berapa, Prof? LK saya 400, LK paling bawah itu. Lektor kepala 400. Oh, ya, langsung ke guru besar ya. Harusnya kan LK 550, LK 700 baru guru besar 850. Reviewernya kemarin siapa, Prof? Oh banyak, reviewer saya banyak sekali ya waktu ini, karena paper saya juga banyak, karena dari 2007 itu sampai 2000 waktu saya mengajukan 2020 ya, itu banyak sekali papernya, sehingga satu paper itu harus direview oleh dua profesor ya. Jadi banyak sekali, ada sekitar teman-teman ya yang membantu mereview, dan saya sangat bersyukur sekali beliau profesor di bidang ilmu komputer yang berkenan meluangkan waktu untuk mereview paper-paper saya gitu. Tadi belum dijawab siapa Prof reviewernya. Reviewernya yang pertama itu ada Prof Beni Mutiara dari UG, kemudian ada Prof Mujiono dari Universitas Budi Luhur, kemudian ada almarhum Profesor Wawan Setiawan dari UPI yang baru berpulang beberapa hari yang lalu, kemudian ada Prof Adi Wijaya dari Telkom University, kemudian ada Prof Sri Hartati dari UGM, kemudian ada Prof Ahmad Nizar dari UI, kemudian ada Prof Dwi dari ITB, kemudian ada Prof Jupri Adib dari Medan ya, dari Padang, maaf. Jadi banyak sekali yang membantu saya, itu pun sudah ada 8 profesor ya yang membantu mereview paper-paper saya gitu, karena lumayan banyak ya paper yang direview pada kurun waktu selama 14 tahun itu. Luar biasa. Nah, ini pertanyaan pribadi, Prof. Seandainya dalam sebuah paper, misalnya Prof Dwiza, sebelumnya misalnya kan belum profesor, Dwiza Riana bersama misalnya dengan Bu Sri Hartati. Nah, Bu Sri Hartati ada di dalamnya sebagai penulis 2. Boleh nggak Bu Sri Hartati itu sebagai reviewer juga di situ? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Harus yang lainnya. Harus yang lainnya. Kan ada aturannya. Ya tidak bisa mereview diri sendiri. Tipsnya, Prof, biar untuk yang muda-muda ini bisa semangat seperti Prof Dwiza bagaimana? Ya intinya menyenangi ya, menyenangi penelitian, kemudian menyenangi apa yang kita lakukan gitu, sungguh-sungguh komitmen dan memberikan yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Nah, saya kira itu penghargaan akan datang sendiri. Ya, ketika kita membuat paper misalnya dengan sungguh-sungguh, kemudian kita submit, kemudian publish, tentu melalui proses-proses yang panjang kan. Nah, ketika kita melakukan itu dengan senang hati, dengan kegembiraan, tentu hasilnya juga tidak menjadi beban, bukan menjadi alasan kita ya untuk tidak melakukannya.
Sebetulnya tertundanya saya sekian tahun di lektor kepala karena dulu saya merasa untuk ke guru besar itu sulit ya. Artinya tidak tahu sama sekali bagaimana sih prosesnya gitu. Nah, saya mulai tergerak ketika saya hadir di pengukuhan Prof. Nizar di UI. Kemudian saya tanya ke beliau, Prof, bagaimana sih supaya ngurus ke guru besar itu? Prof. Nizar waktu itu bilang, saya sebetulnya tidak tahu apa-apa, Bu, karena di kami ada tim yang mengurus guru besar. Nah, akhirnya saya hanya memberikan berkas-berkas yang diminta oleh tim. Waktu itu saya bilang, boleh nggak timnya ditemukan dengan tim kampus kami, karena di Nusa Mandiri juga kan baru ya. Akhirnya saya ingat sekali waktu itu bertemu kita di kampus Margonda dengan timnya dari UI, kemudian dari tim pengembangan dosen di Universitas Nusa Mandiri. Ya belajarlah mulai dari mana sih sebetulnya untuk memulai itu semua. Nah, disarankan kita mulai tentu saja harus ada tim, kemudian memulai dari mereview paper-paper yang ada, kemudian semua dari 4 bidang itu ya kita lengkapi semua, baik sertifikat, surat menyurat, semua. Jadi pemberkasan itu yang cukup lama ya, dari 2019 saya terus mengumpulkan semuanya gitu. Nah, dari sanalah akhirnya ya udah kita bergulir. Nah, namun dalam perjalanan itu kan dari LL Dikti wilayah 3 ini luar biasa saya lihat ya, karena mereka memberikan webinar-webinar terkait dengan bagaimana sih menyusun guru besar gitu. Nah, saya ikuti webinar, bimbingan teknis gitu, jadi semakin terbuka peluang. Nah, ditambah lagi waktu pengurusan saya sepertinya pertama kali untuk aplikasi PAK yang bisa di-download di Play Store, kemudian bisa kita amati pergerakan dari berkas kita. Jadi di sana betul-betul tracking dari berkas kita itu terlihat. Jadi sampai di mana, mulai dari apakah lolos administratif, kemudian dari penilaian 1, penilaian 2, terus sampai dengan terbitnya PAK, terbitnya SK itu, kita bisa lihat, kita bisa lampaui bersama, kita ketahui bersama. Jadi saya kira dengan dukungan situasi, dukungan sistem, jadi semuanya bisa ini. Jadi ini seperti ini PAK-nya. Bisa lihat nggak ya? Kalau nggak bisa lihat ya sayang. Jadi bisa di-download di Play Store. Jadi kita bisa cek semua perjalanan dari berkas kita. Nah, saya kira dengan kondisi sekarang semuanya bisa akan mencapai guru besar jika tetap konsisten melakukan yang terbaik di 3 bidang tridharma perguruan tinggi. Guru besar yang keberapa di LLDT 3 dan di Indonesia, Prof? Saya tidak tahu kalau ini ya dari ini prioritasnya, cuma kalau di Nusa Mandiri memang yang pertama untuk ilmu komputer, beberapa ilmu komputer mungkin saya setelah Prof. Kusrini ya, setelah Prof. Kusrini ya. Amikom ya. Enggak tahu kalau untuk perempuan kan yang ilmu komputer ya. Saya mungkin bisa, saya tidak sempat mensurvei ya untuk ini. Kan biasanya dikasih tahu. Ini kalau misalnya kemarin di Jawa Tengah itu, adik saya itu, ini guru besar yang ke-100, itu dikasih tahu. Terus yang ke-100 tahun itu baru aja dari Unified, ke-102 juga Unified itu dikasih tahu. Itu tidak, kita tidak. Tapi saya ingat waktu pengukuhan itu kami diundang, tapi kebanyakan dari kedokteran ada 2 orang, kemudian ada dari hukum juga, dari ekonomi, dan waktu itu saya sendiri mau dari ilmu komputer, waktu kami mendapatkan surat pengukuhan di LLDT wilayah 3, tapi tidak disebutkan listnya seperti apa. Ya mungkin dari Aptikom barangkali bisa mendata ya kalau untuk profesor-profesor komputer di Indonesia. Bagaimana perasaannya menjadi guru besar pertama di STEMIK Nusa Mandiri? Oh, jadi sekarang di Universitas Nusa Mandiri ya, Prof? Perasaannya gimana? Ya, saya bersyukur ya, terharu gitu ya, dan saya merasa yakin bahwa saya bisa menjadi pendorong, penyemangat bagi teman-teman yang sekarang
baik yang sudah lama kepangkatannya maupun yang baru memulai, bahwa mereka pun akan bisa mencapai profesor ini gitu loh, kepangkatan ini. Jadi tentu saya melihatnya dulu tahun 1995 ya, memulai menjadi dosen kan rasanya tidak terbayang akan mencapai gelar profesor, karena bayangan kita kan selalu di PTN, di perguruan tinggi negeri yang profesor, jarang untuk di swasta gitu ya. Nah, ternyata dalam perkembangannya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sistem mendukung, kemudian memang dosennya bersungguh-sungguh, ya semuanya bisa mencapai gelar profesor itu. Saya sudah Kalau ditanya, saya sudah banyak bertanya sama profesor dan juga teman-teman yang lainnya. Ketika saya tanya, kenapa tipsnya bisa sukses, ternyata jawabannya sama persis dengan Prof. Dwija. Senengi yang dikerjakan, luar biasa. Betul, ya. Memang dengan itu kita tidak merasa terbebani, bahkan menjadi satu anugerah ya, penghargaan bagi kita untuk semua kegiatan. Ya, mungkin dulu saya tidak merasa perlu untuk menjadi profesor ya. Sempat saya begitu sampai ya? Ya, saya merasa ya udah cukup begini saja gitu. Makanya sempat berapa tahun kemudian tidak menguruskan dari 2007, markir aja kepangkatannya gitu. 2007 itu sebelum dokter ya? Kepala. Sebelum dokter. Jadi saya sudah lektor kepala ketika saya S2 di UI ya, di S2 MKOM itu saya sudah lektor kepala, dan saya sudah serdos di tahun 2007 lektor kepala, 2008 itu saya serdos. Nah, saya berpikir waktu itu, aduh itu nggak akan nyampe lah ke sana, nggak ngerti jalannya bagaimana gitu ya, waktu dulu gitu. Nah, setelah kemudian, ya tadi yang seperti saya ceritakan, mengapa tidak? Ternyata kan kebutuhannya harus ada profesor gitu. Karena S2 Nusa Mandiri ya kalau semoga Allah meridhoi ya, nantinya kita mau buka S3 gitu. Amin. Kalau ini, dan itu membutuhkan profesor ya, membutuhkan doktor yang lektor kepala gitu. Ya mudah-mudahan diridhoi, diberkahi, dimudahkan untuk munculnya program studi S3 ya. Saya yakin suatu saat akan terwujud gitu. Prof, tentu saja pada saat itu kan tadi dibilang triggernya berarti kan ada institusi. Tapi saya yakin ada trigger pribadi, Prof. Apa itu? Kalau trigger pribadi sebetulnya saya enggak ya. Sampai sekarang tuh saya suka masih geli ya. Terutama kalau dipanggil profesor tuh saya rasa oh ya profesor ya. Tapi kalau melarang orang lain memanggil saya profesor tentu lebih besar energinya ya. karena kalau kita menolak, kita ini ya kita panjang urusannya sudahlah. Kalau mereka manggil saya profesor, saya doakan nanti yang manggil juga jadi profesor. Oh ya amin ya Allah. Saya tadi berkali-kali panggil profesor berapa kali ya udah tadi terus lagi. Awalnya rasanya aduh nggak usah gitu. Tapi teman-teman yang dulu profesor juga begitu ya, menolak, tapi akhirnya pasrah juga ya. Saya udahlah diterima aja. Padahal yang belum profesor banyak dipanggil profesor. Kalau sudah jadi gimana? Saya masih suka senyum-senyum gitu. Oh gitu. Aduh gimana ya? Tapi mungkin itu penghargaan dari orang lain ya. Kita terimalah, nggak apa-apa. Sambil didoakan yang lain juga segera jadi profesor gitu. Ya, berarti trigger pribadinya apa itu tadi? Iya, trigger pribadinya karena saya satu harus memang kebutuhan itu dari kampus ya, dari ya, tapi kalau trigger pribadi ya saya harus bisa menunjukkan bahwa dosen PTS itu juga mampu menjadi profesor gitu. Itu yang ini lebih kepada itu gitu. Dan saya mencoba apakah saya bisa memenuhi itu semua gitu. Dan alhamdulillah memang memenuhi semua yang disyaratkan ya, yang disyaratkan dari untuk menjadi syarat profesor tersebut. Masalah terberat ketika menyusun angka kredit itu apa kemarin, Prof? Kalau saya, jadi awalnya saya sudah lengkap ya, kemudian proses di LLDikti itu kan kalau
PTS kan ada 2 lapis ya, 3 lapis sebetulnya. Lapis pertama ya di kampus yang memeriksa timnya, kemudian diajukan melalui si Jali. Kalau di LLDT wilayah 3 itu akan diperiksa oleh LLDT wilayah 3. Kalau sudah oke, diperiksa itu. Selama diperiksa itu kalau ada kekurangan kita harus penuhi dan sebagainya. Kemudian baru dilanjutkan ke LLDT. Nah, trigger pertama ya waktu itu saya ditolak karena banyak paper saya yang tidak bisa diakses karena repositori ya, repositori. Jadi itu yang harus teman-teman kawal pertama kali ya, untuk repositori dipastikan. Dan alhamdulillah sempat waktu itu tertunda ya. Kemudian selain itu juga banyak paper-paper saya itu yang berdekatan ya. Jadi karena saya memang fokus penelitian saya di Citra Papsmir, dari mulai S2, S3, kan dari mulai tesis, disertasi sampai penelitian-penelitian saya. Nah, yang pertama repositori bisa di-handle ya dengan repositori yang handal dari BTI Nusa Mandiri. Ya, mereka betul-betul menjaga ya, memeriksa setiap hari, memastikan bisa diakses, dan itu alhamdulillah tidak menjadi kendala. Waktu di awal mungkin saya tidak tahu kendalanya di mana, tapi berikutnya sudah tidak ada masalah. Yang kedua adalah karena penelitian saya itu terlalu mirip, maka mungkin reviewer itu menganggap mirip semua. Jadi tantangan saya adalah membuktikan semua penelitian saya itu berbeda gitu. Jadi saya harus membandingkan paper-paper saya semuanya dengan disertasi saya. Jadi saya bikinkan tabel, kemudian saya bandingkan itu satu persatu, setiap metodenya, dan saya tunjukkan ya perbedaannya di mana, novelty masing-masing dari paper-paper yang saya lakukan gitu. Dan alhamdulillah itu tidak jadi masalah. Kemudian hambatan ya, trigger berikutnya adalah ketika ada paper saya yang ini proses reviewnya hanya 1 bulan. Nah, itu juga nggak bisa dinilai ya, walaupun Q2. Jadi ditanya, dikembalikan lagi, ini kenapa? Kok bisa 1 bulan langsung diterima? Akhirnya saya ceritakan juga bahwa sebetulnya paper ini sudah hampir 1 tahun lebih ditolak di 2 jurnal Q1. Jadi sebenarnya perjalanannya itu tidak sebulan. Jadi Q1 pertama kita ditolak, udah kita perbaiki sampai semaksimal mungkin ditolak. Oke, kita perbaikin lagi, masuk jurnal ke Q1 berikutnya. Udah kita benerin ini pada saat terakhir tuh rasanya sudah benar ya. Taunya dari 2 reviewer masih ada yang 1 tidak setuju, akhirnya tetap ditolak gitu. Ditolak juga, dan akhirnya saya ini ya sudahlah, kita nggak usah Q1 ke Q2. Nah Q2 itu langsung ternyata karena sudah mungkin kalau dimasukkan lagi ke paper Q1 yang ketiga mungkin bisa terima ya, cuma karena sudah udah kita coba yang Q2, ternyata di Q2 itu sampai hanya sebulan itu diterima. Nah akhirnya waktu saya sampaikan bagaimana kronologis itu, saya masukkan juga bukti-bukti semua review paper tersebut dari yang pertama ke 2, dan alhamdulillah akhirnya bisa diterima ya. Nah itulah terbit gitu, terbit ininya. Pernah sempat maaf, depresi nggak ngurus itu? Enggak tuh. Karena saya ini kan supportnya tim ya, karena tim yang membantu saya kan. Ada tim yang membantu saya lah. Kalau saya down bagaimana ini? Jadi semuanya itu hanya masalah administratif ya. Kalau kita lengkap gitu, ya memang kecewa ketika begini. Sebab kalau misalnya kita dikembalikan itu kan untuk harus balik lagi ke LLDT wilayah 3, kita mengajukan kembali, kemudian diperiksa kembali, kemudian baru di LLDT 3 baru diajukan lagi ke Dikti. Ya, ketika pengulangan itu ya bisa 2-3 bulan mundur ini tertahannya. Nah, dari pengalaman ini sebetulnya kalau kita siap, ada teman saya yang siap ya tidak begitu lama, dia bisa langsung cepat ya. Karena tidak ada pengembalian yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada teman-teman di Universitas Nusa Mandiri akan mengajukan ya, insya Allah saya bisa dampingi ya supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Jadi disiapkan betul
Tapi karena saya pionir, enggak apa-apa, pembelajaran untuk tim kita gitu loh. Waktu itu yang membuat kuat, sangat kuat, Prof. Dwija apa? Iya, karena saya berharap kalau sudah ada profesor di Nusa Mandiri akan menyusul profesor berikutnya dan kita bisa mengembangkan prodi-prodi S3 di Universitas Nusa Mandiri. Kalau gitu langsung saya tanyakan, kalau mau buka prodi S3-nya, kira-kira saat ini kebutuhannya sudah berapa persen, Prof? Kita masih menunggu ya, karena beberapa dosen kita kan masih sekolah ya, masih sekolah S3. Ya belum untuk tahun ini mungkin belum, tapi mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun lagi kita bisa terpenuhi sih sebetulnya. Tinggal menunggu beberapa teman lagi yang lulus S3-nya dan lektor kepala, ya mudah-mudahan syaratnya bisa terpenuhi. Berarti kebutuhan yang paling mendesak adalah profesor. Ya, profesor, profesor, kemudian S3 yang lektor kepala ya, yang harus support untuk ini dosen-dosennya. Teman-teman sekalian, jadi Prof. Dwija Riana ini adalah rektor di Universitas Nusa Mandiri. Saya sebut memang di tengah, saya sengaja begitu. Nah, bagaimana Prof. kesibukannya sekarang memimpin sebuah perguruan tinggi bisa capable, bisa berimbang, gitu. Ya, berdoa sih sama Allah ya. Ya, saat kita mengurus keluarga, ya kita ikhlas mengurus keluarga sambil berdoa, ya Allah, saya ikhlas mengurus keluarga saya, mudahkan jika saya nanti akan melakukan tugas-tugas yang lain. Sama ketika saya sekolah, kan ada saya perbedaan ketika saya sekolah S2 dan S3. S2 saya merasa bahwa semua keluarga saya harus ikut sekolah gitu. Jadi kalau saya sedang ujian, UTS atau lagi program, yang bikin program itu, sampai di mall pun bawa nenteng-nenteng laptop ya. Keluarga menikmati ini, ya saya masih ngoding gitu ya. Ingat benar saya bawa laptop ke mall. Di S3 saya balik gitu loh. Di S3 saya balik, saya buat supaya keluarga saya tidak stres dan tidak ikut kuliah S3 gitu. Jadi ya saya setiap kali saya harus melayani keluarga saya, ya udah saya doanya begitu saja, ikhlas. Dan kalau saya tadinya harus belajar mungkin berhari-hari, dengan saya ikhlas mengurus keluarga, ya mudah-mudahan dipercepat pemahaman saya terhadap pembelajaran. Jadi ketika mereka tidur, saya bangun malam belajar. Jadi mereka tidak tahu. Nah, termasuk ketika sekarang ya berimbang saja. Ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk, memberikan jalan bagi saya bisa melaksanakan semua tugas ini. Tapi yang penting sebetulnya support tim ya. Dan saya melihat di Universitas Nusa Mandiri, teman-teman yang punya satu visi, satu keinginan yang sama untuk menyajikan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang baik ya, mulai dari tentu saja ada warek, dekan, kaprodi ya, semua sampai dosen-dosen yang sehari-hari bertemu dengan mahasiswa, saya kira memudahkan pekerjaan saya sebagai rektor, karena semua menginginkan yang terbaik tentu saja untuk Universitas Nusa Mandiri. Saya sisipkan tadi itu bangun malam. Jam berapa tadi, Prof? Jam 3? Biasanya saya jam 2.48. Karena sampai sekarang selalu ya rutinitasnya terbangun pasti 2.48. Pasti? Karena sekarang begitu? Sekarang karena tidak belajar ya membaca saja. Oh. Nah, ini membaca dan bangun jam 2.48 ini jadi unik, jadi menarik. 2.48-nya itu timer atau jam biologis? Jam biologis. Ketika saya bangun saya kaget loh, selalu 2.48. Karena itu mungkin dari S1, dari kecil kali ya. Kalau tidur jam berapa? Saya jam 9, tidur jam 9. Udah tidur. Bangun 2.48. Jam biologis. Kalau bangun terus ngapain, Prof?
Ya kalau saya lagi sholat ya tentu sholat dulu. Oh, itu maksud saya. Jawabannya itu sesuai dengan otak saya. Jadi teman-teman, tidak ada usaha itu yang tidak diiringi dengan Allah, begitu loh. Artinya itu selalu berdampingan. Dan ini saya buktikan, pertanyaan jebakan saya ternyata dijawab dengan luar biasa. Kalau ditanya, Prof, kenapa kok selalu tidur jam 9 ritmenya dan bangun jam berapa? Ini kenapa? Ya ini ya mungkin karena sudah keteraturan ya, sudah keteraturan kadang jam 9 udah. Tapi kalau misalnya lagi memang ada rapat bareng bisa saja meleknya sampai jam 12 no problem gitu. Tapi kalau yang aktivitas biasa ya seperti itu, udah ngantuk aja ya jam 9 udah tidur, kemudian nanti baru bangun gitu. Prof, non sewu maaf. Prof tahu nggak kalau rumus tidur awal bangun awal itu rumusnya Nabi begitu? Iya. Tahu? Oh, Tahu. berarti dari situ sebenarnya. Dan itu membuat Prof sehat. Insya Allah mudah-mudahan sedang menuju terus ya, terus supaya sehat gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau Anda mau tahu kuncinya pada sehat itu kayak itu tadi, tidur cepat, bangun cepat, sehingga menjadi sehat seperti Prof. Dwi Zariana ini. Karena kan tubuh kita Insya Allah. Tubuh kita Insya punya Allah. mekanisme pembuangan racun, Prof. 2 kali dalam sehari Ya. semalam. Dan ya. ternyata jamnya Prof. Dwiza itu sholat tahajud itu. ternyata tahu loh. Tapi kalau nggak saya pancing nggak akan ngomong dia. Prof, sekarang begini. Makanan favoritnya apa? Kalau saya makanan favorit karena saya orang Palembang ya pempek ya. Wow, ternyata baru ikan-ikanan. Palembang. Jadi di Jawa sudah berapa tahun, Prof? Hampir separuh usia saya. Kan tentu saya lahir kemudian S1 itu sampai usia 24 tahun ya. Lahir TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1 di Palembang, kemudian usia 25 tahun merantau ke Jakarta. Sekarang usia sudah 52, jadi ya hampir separuh usia saya ya sudah meninggalkan kampung halaman ya. Tapi kalau soal makanan lidah ya masih ini ya masih lidah tanah kelahiran gitu. Ya, saya suka makan ikan, kemudian pempek ya seperti itu. Sukalah ya apa saja sih sebetulnya? Apa saja yang bisa. Kalau sekarang di Universitas Nusa Mandiri, awalnya kan perjalanannya, kalau menurut saya ini tidak terlalu panjang. Bagaimana ritme dalam memimpin Universitas Nusa Mandiri ini sehingga bisa tetap berjalan lancar? Ya, tadi karena tim ya, kita selalu dalam 1 bulan tuh pasti bertemu dari semua lini gitu. Terus komunikasi selalu lancar ya, apalagi kita sudah buktikan kemarin masa pandemik kan, pandemik kita berada di rumah masing-masing, tapi untuk Universitas Nusa Mandiri sudah terlampaui waktu itu proses perizinan, kemudian penyatuan, berikutnya juga reakreditasi prodi, kemudian akreditasi dari setelah penyatuan itu sebetulnya kita lakukan ya, kita koordinasikan secara online sebetulnya. Nah, saat sekarang pun di situasi ini kita baru-baru ini saja ya ketemu lagi offline gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana sih ini ini intinya adalah koordinasi ya. Koordinasi, keterbukaan, kerja tim, kalau ada permasalahan kita selesaikan bersama, kalau ada challenge atau tantangan kita hadapi bersama, kita susun strategi bersama. Gitu. Jadi bukan karena individu ya, tapi memang karena tim yang membuat semua perencanaan, kemudian diketahui bersama, kemudian bersama-sama mewujudkannya. Sebenarnya ini adalah pertanyaan jebakan saya. Ternyata ketika saya tanya 2 kali jawabannya tetap sama. Prof. Dwiza itu tidak nyombong karena saya enggak ternyata sama sekali. Ternyata jawabannya kalau sendiri yang nggak bisa lah.
nggak akan bisa. Luar Pasti biasa. tim dari seluruh ini ya, mulai dari inilah ya, dari office boy, cleaning service sampai ini level itu ya, semua itu yang membuat perencanaan, kemudian penetapan, pelaksanaan, proses sampai dengan dievaluasi, kemudian kita buatkan lagi perencanaan baru, bergulir, yaitu semua karena tim. Disitulah rodanya berputar. Sekarang prodinya ada berapa, Prof? Sekarang kami punya 7 prodi dalam 2 fakultas. Jadi fakultas lama itu menjadi fakultas teknologi informasi. Jadi yang lama itu kan ada ilmu komputer S2, magister ilmu komputer, kemudian ada teknik informatika S1, kemudian sistem informasi S1. Nah, ditambah lagi dengan 1 prodi baru, data science. Di bawah teknologi, jadi ada 4. Nah, 3 lagi di bawah fakultas ekonomi bisnis, kita punya manajemen S1, kemudian bisnis digital S1, sama perhotelan D3. Ada perhotelannya juga ya? Ya, ada perhotelan dari gabungan penyatuan, kita punya perhotelan. Nah, pada saat yang mau belajar data science ada di Nusa Mandiri. Luar biasa. Mau manajemen, mau bisnis digital, silahkan. Insya Allah nanti ketemu dosen-dosen Universitas Nusa Mandiri. Yang mau saya tanyakan, dosennya sekarang bagaimana kondisinya, Prof? Ya, kalau dosen-dosen kita ya alhamdulillah ya, karena kita juga melibatkan dosen-dosen praktisi ya, terkait industri juga. Ada dosen kita yang berkarya di Bukalapak, kemudian sebagian besar dosen-dosen kita juga ada dari LIPI juga gitu. Jadi kita membuka peluang selain dari dosen-dosen karir kita ya, dosen-dosen internal yang memang sudah lama, mulai dari 2001 membina karirnya sebagai dosen tetap di Nusa Mandiri. Pada saat penyatuan Nusa Mandiri menjadi universitas, masalah terberatnya apa? Waktu penyatuan sih sebetulnya ini waktu itu sebenarnya tidak ada masalah ya, karena kan syarat utama sebelum kita mengajukan itu adalah tersedia SDM untuk prodi-prodi yang baru. Kalau prodi lama kan tidak masalah ya. Nah, kita untuk menjadi universitas kan harus ditambah prodi-prodi baru, terutama yang di IPA, yang di MIPA, di STEM, di bidang STEM itu. Nah, prodi-prodi yang baru itu harus minimal ada dosen tetap ya, dosen tetap di TPS-nya, dosen tetap program studi minimal 5. Nah, ketika itu sudah terpenuhi, tidak ada masalah sebetulnya dosen-dosen baru itu. Dan tentu saja syarat-syarat kan harus lahannya terpenuhi, kemudian banyak sekali sisi-sisi lain ya. Dan it's okay sih terpenuhi semua. Asal itu terpenuhi, kemudian melalui sistem, dan saya kira tidak masalah ya, tidak ada permasalahan untuk ini. Tempat favorit di mana, Prof? Kalau saya favorit ya di rumah. Kalau sudah profesor ditanya jawabnya pasti kayak gini ya, di rumah, nggak di mana-mana. Ya, tempat favorit di rumah lah ya, favorit karena di situ ada keluarga, ada hewan kesayangan, ya kan, homey, merasa pulang, ya merasa terlindungi, senang gitu. Terakhir saya itu mewawancarai Profesor 101 di Jawa Tengah, saat saya tanya, jawabannya sama persis. Sama persis. Prof, ke depan, apa yang akan ini belum ada 2 bulan kan ya, Prof ya, profesornya kemarin itu? Saya itu ininya 21 Oktober 2021. Sudah. Selama 100 hari pertama, apa yang dilakukan? Ya, setelah profesor. Setelah profesor. Ya, pertama sih saya setelah profesor tentu saya melihat apa sih kewajiban dari profesor yang harus saya penuhi pada saat setelah menjadi profesor. Nah, jadi alhamdulillah untuk syarat-syarat paper yang dinilai per 3 tahun ini sudah terpenuhi, karena beberapa paper saya baik yang terutama yang menjadi penulis pertama ya, karena saya juga lagi
mengerjakan hibah ya, itu sudah terbit 2. Terus kemudian ada bersama-sama mahasiswa itu sudah ada beberapa gitu ya, artinya ada kewajiban saya yang harus saya penuhi ketika saya jadi profesor apa saja. Nah, itu sudah saya pertimbangkan. Nah, dalam waktu dekat ya saya berusaha untuk memenuhi kewajiban, yaitu membuat buku. Jadi target saya adalah membuat buku dalam waktu dekat. Kemudian ya alhamdulillah insya Allah kewajiban untuk profesor tidak menjadi kendala lah nantinya. Itu dari sisi pribadi ya, dalam dan kemudian adalah saya mendorong langsung memberi surat tugas untuk dosen-dosen yang masih parkir di lektor saja untuk segera lektor kepala. Jadi langsung mendorong dosen-dosen langsung dipilah gitu, siapa-siapa yang harus diberi surat tugas untuk maju. Karena kalau tidak seperti itu nanti terlalu lama di jabatan terakhirnya gitu. Jadi selain itu semua, Prof. Dwiza ini juga aktif di Aptikom, di LAM juga, asesor BKD. Saya termasuk yang di ACC sama beliau loh. Terima kasih loh, Prof. Sama-sama. Kalau saya lihat di Google temuannya itu ada 19.800. Dan ternyata yang paling tinggi, paling atas itu adalah Scholarity. Jadi artikelnya beliau. Yang kedua adalah di Google Scholar. Prof, bagaimana mood ini dosen-dosen muda atau yang mungkin masih asisten ahli itu ketika meneliti itu biar bisa fokus, bisa senang. Tipsnya bagaimana? Cari hibah dong. Pertanyaannya lama, jawabnya udah singkat 2 kata. Cari hibah dong. Iya, kalau mau didorong, mau terdorong ya hibah, karena ada tanggung jawab kita pakai duit rakyat kan. Jadi kita harus capai targetnya. Iya, ya saya kira karena saya hampir dalam ini sering dapat hibah ya, karena itu yang mendorong akhirnya semangat meneliti itu terus ini. Sekarang juga saya lagi dapat hibah selama 2 tahun berturut-turut dan saya melibatkan mulai dari mahasiswa S1, dosen muda, kemudian mahasiswa S2 gitu. Jadi membuat ini. Jadi kalau misalnya ditanya dosen muda, ya raih hibah. Pasti akan terdorong dengan sendirinya. Terkejar-kejar. Ya pastilah karena ada target. Kedua ya kita membimbing mahasiswa dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang dihasilkan mahasiswa itu bisa juga mencerminkan diri kita ya. Misalnya saya membimbing S1, targetnya apa? Kalau misalnya targetnya bisa haki dengan di program-program yang mereka buat ataupun dari paper sederhana, atau kalau saya mengajar S2 sekarang kan seperti tadi saya screenshot sama ini Mas BEP janjinya ini saya lagi memeriksa 20 paper mahasiswa untuk proyek terakhir. Ya, saya kelompokkan mana yang untuk mendorong mahasiswa di proceeding, mana yang paper nasional, mana yang paper internasional gitu. Nah, itu harus terus didorong walau sudah selesai perkuliahan supaya bisa terbit. Nah, itu ada 20 paper gitu loh. Dan itu memang sebagian besar adalah penelitian-penelitian saya yang juga saya sharing ke mereka ya. Kebetulan saya ada repositori citra ya. Mereka suka silahkan gitu untuk memanfaatkan. Kemudian kita sama-sama dari awal perkuliahan, dari pertemuan pertama, kita membedah paper, menemukan posisi terakhir penelitian di bidang itu. Jadi happy ya, senang ya. Jadi kalau ditanya, ya dosen-dosen muda harus mau terlibat dalam komunitas-komunitas penelitian seperti itu. Luar biasa. Prof, ketika menjalani ini semua, peran keluarga bagaimana? Ya, sangat support sekali. Kalau saya tidak direstui sama suami, ya nggak sampai profesor. Kalau nggak didoakan orang tua, ya nggak sampai gitu. Kalau anak-anak tidak ikhlas, ya tidak sampai juga kan profesornya.
terutama ketika saya harus meninggalkan rumah, harus mengikuti sandwich ya. Waktu itu di Greece, Yunani, kan jauh dari rumah gitu. Peran orang tua sangat luar biasa ya. Almarhum ibu saya mendampingi anak-anak saya di Bandung. Kemudian ya sehingga saya tenang melakukan penelitian di Ioannina University. Sehingga pada saat pulang saya sudah punya gambaran besar untuk menyelesaikan disertasi saya. Ya, Prof, menurut Prof, apa makna pandemi COVID di benaknya Prof Riza? Ya, kalau saya sih hikmahnya luar biasa ya. Kalau dari sisi keluarga ya, membuat kita dekat dengan keluarga yang tadinya mungkin kalau saya wanita karir harus membagi diri di luar rumah, kemudian bisa tetap bekerja melalui rumah, tetap bisa mengawasi anak-anak, mendampingi mereka kuliah, mendampingi mereka sekolah, belajar, itu saya kira satu pengalaman yang luar biasa ya untuk keluarga inti. Namun tentu saja kita diingatkan bahwa kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga jauh, yaitu nantinya harus benar-benar kita manfaatkan karena ketika itu menjadi terbatas, kita hanya bisa menanggung rindu ya. Dan untungnya teknologi menjembatani itu semua gitu. Kita bisa selalu terhubung melalui Zoom, melalui WhatsApp, video call, grup-grup keluarga ya terus ini. Nah, jadi kalau ditanya hikmah pandemi ini, kalau bagi saya gitu, bagi perkembangan kampus tadi sudah saya sampaikan ternyata tidak menjadi penghalang sebetulnya ya. Kita mempelajari sesuatu yang baru, kita belajar bagaimana beradaptasi dengan kondisi yang ada, kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk tetap melaksanakan proses-proses aktivitas kita sebagai dosen maupun sebagai ibu di keluarga gitu. Nah, pandemi juga mengingatkan pada kita bahwa sebagai manusia kita tentu saja memiliki keterbatasan ya. Allah Maha Kuasa yang bisa membolak-balikkan sesuatu ya. Jadi itu menyadarkan kita bahwa apapun yang kita ceraih, apapun yang kita capai, sebetulnya kita adalah makhluk yang lemah ya. Kekuasaan Allah adalah yang paling utama. Kemudian juga dari sisi lain pandemi mengajarkan kita untuk bersabar, kemudian ikhlas, dan terus berupaya tidak kenal lelah untuk tetap mempertahankan kualitas hidup di masa pandemi ini. Jangan nangis, Prof. Enggak nangis. Luar biasa. Prof, apa makna media sosial dan YouTube bagi Prof Riza? Iya, kalau bagi saya sih sebetulnya media sosial atau YouTube adalah cara saya memperkenalkan aktivitas saya sebagai warga negara ya, dalam hal ini adalah sebagai dosen ya, yang aktivitas saya, karena saya tidak memanfaatkan media sosial saya untuk pribadi sejauh ini. Jadi semua saya manfaatkan memang untuk memudahkan informasi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan aktivitas saya selaku warga negara. Karena tanggung jawab saya ada untuk memberikan informasi, untuk menyampaikan hal-hal yang tentu saja dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Nah, medsos, YouTube sangat berperan sekali. Saat pandemi saya mencoba untuk merekam ya, di awal-awal merekam YouTube untuk pembelajaran yang saya berikan ke mahasiswa saya, karena kemarin ada beberapa kelas yang harus saya ajar dan sama. Jadi pembelajaran kelas pertama saya rekam, kemudian saya taruh di YouTube, kemudian yang berikutnya boleh melihat gitu. Karena saya sadar mahasiswa tidak semua yang bisa waktu itu ya, kesulitan untuk kuota. Dengan adanya YouTube tentu mungkin bisa download
kemudian mereka bisa mengulang-ulang di rumah gitu. Jadi bagi saya YouTube, medsos adalah sesuatu hal, alat untuk memberikan informasi positif bagi masyarakat. Kata kuncinya adalah pemanfaatannya secara positif. Betul, Prof. Betul. Oke, Prof, bagaimana membagi waktu antara ini tugas sama keluarga? Ya, kalau saya disiplin. Kalau saya bekerja adalah sesuai dengan waktu kerja ya. Waktu kerjanya ya, kalau sekarang mulai jam 9 sampai jam 16 ya itu adalah waktu kerja gitu loh. Kita manfaatkan untuk mengerjakan tugas-tugas kantor. Nah, setelah selesai ya kita kembali lagi melakukan rutinitas di keluarga gitu. Nah, ketika saatnya misalnya kita harus full ya keluar kota dan sebagainya ya kita harus mempersiapkan. Misalnya saya harus seminggu misalnya berada jauh dari rumah. Nah, tentu saja saya harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan selama seminggu itu dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jadi keseimbangan yang harus kita manajemennya harus tetap ini ya, nggak mungkin kalau saya meninggalkan rumah kemudian nanti tidak ada yang handle, tidak ada yang mengcover semua kondisi di rumah tetap berjalan dengan baik. Jadi semua harus dipikirkan dan tetap seimbang gitu. Prof, kalau Prof menilai, saya nggak tahu, tapi saya menilainya Prof Wijaryana ini sudah sukses luar biasa. Menurut Prof Wijaryana, kunci suksesnya semuanya ini secara komprehensif apa, Prof? Ya kalau saya sih sakinah mawadah warohmah ya. Berat. Ya saya merasa sukses jika saya bisa menghantarkan putra-putri saya ya bisa sukses dan bermanfaat sesuai apa yang mereka inginkan gitu. Saya merasa sukses dan bahagia jika mahasiswa-mahasiswa saya bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan baik, mereka mulai masuk dan kita hantarkan sampai mereka selesai gitu. Nah, saya merasa sukses ketika keinginan orang tua saya bisa terpenuhi, doa-doa mereka bisa terwujud melalui saya gitu. Tentu saja saya merasa sukses keluarga saya, ibu mertua, adik-adik, semua ini ya bersyukur terhadap apa yang pencapaian dari saya gitu. Jadi sebetulnya itu bukan karena hal yang lain ya, terutama ya ridho suami ya. Ya, saya merasa sukses kalau suami saya ridho terhadap saya, ya itu menjadi ukuran kesuksesan bagi saya pribadi. Luar biasa. Anak-anak muda yang masih nanggung, baru lulus S1, mungkin baru pertama jadi dosen atau baru pertama kerja, sebenarnya saya pengen mengatakan sendiri, tetapi biar Prof Dwija sendiri yang mengatakan kepada Anda semua, biar Anda terinspirasi. Tidak ada satupun kata-kata Prof tadi itu yang mengatakan saya sukses karena saya hebat, karena saya tidak ada sama sekali. Soalnya dia mengatakan semuanya karena orang lain, karena tim. Tidak ada yang egois. Jadi kalau Anda mau sukses, sebenarnya adalah tim dan itu lillahi ta'ala. Begitu? Iya. Saling support dengan tim ya. Ya. Insya Allah kalau kita melakukan ya hal-hal yang baik akan kembali lagi kepada diri kita. Jadi bantuan itu akan datang dari segala arah. Kalau kita niatkan selalu baik untuk memberikan kemudahan kepada orang lain. Penutupnya Prof, harapannya apa Prof ke depan? Harapan untuk? Pokoknya saya tanya harapannya Prof Wijaryana ke depan apa? Ya, kalau harapan saya kalau dari karir ya, saya berharap Universitas Nusa Mandiri mendapat tempat di hati masyarakat, menjadi pilihan kampus para orang tua untuk menitipkan putra-putrinya menyelesaikan program sarjana, program diploma, program magisternya di Universitas Nusa Mandiri. Dan semua sivitas akademika Nusa Mandiri terus berprestasi, mencapai puncak karir masing-masing,
bersama Universitas Nusa Mandiri. Itu harapan saya. Kalau harapan dari sisi keluarga, tentu saja keluarga yang bahagia, keluarga yang selalu bersyukur terhadap semua anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja saya berharap saya bisa memberikan kebahagiaan bagi orang-orang sekitar saya, dan saya dimudahkan untuk selalu belajar, ya, menjadi seseorang yang berarti, ya, seseorang yang bermanfaat bagi lingkungan. Itu saja. Subhanallah. Semoga harapannya semuanya terkabul. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan ternyata dari tadi tidak ada yang mengatasnamakan untuk saya sendiri pribadi, itu tidak ada. Semuanya mengatasnamakan orang lain. Iyalah, memang begitu. Ini yang membuat sesi terakhir saya speechless ini, tidak bisa ngomong-ngomong apa lagi karena saya mau menjebak beliau tidak pernah berhasil dari pertama sesi tadi. Karena tidak ada yang menjawab untuk diri sendiri itu tidak ada, semuanya egois, tidak ada. Semua tadi memikirkan untuk orang lain, teman. Artinya sekali lagi teman-teman, kalau Anda mau sukses, Anda harus mensukseskan lingkungan Anda, tim Anda, dan masyarakat Anda. Karena mereka lah yang kemudian akan membuat Anda, mengangkat Anda menjadi lebih hebat. Seperti contohnya adalah Prof. Dwi Jaryana. Ya belum hebat lah, masih terus belajar ini. Kan saya yang ngomong. Terima kasih Mas BP, ya terus semangat ya. Mudah-mudahan juga bisa segera menjadi profesor. Amin. Nilai saya terakhir tadi siang itu saya masukkan sudah menyentuh angka 9, Prof. Nah, saya masih bingung karena Prof nanti minta nyuwun sewu sekalian ya. Jadi reviewer saya ya, Prof ya. Yang review ya. Boleh. Oke, luar biasa. Ya, boleh. Karena boleh. Karena ternyata yang ketika ini kan ternyata yang harus direview banyak sekali, dan satu ini harus direview yang di atasnya gitu loh. Nggak ada yang lain kecuali profesor gitu. Iya, 2. Ya. Okay. Pak BP mau kemana? Ke lektor ke berapa? Yo, kalau bisa sih yang mentok. Lektor kepala. Kalau bisa, Prof, karena nilai saya terakhir itu udah 900. 900 untuk lektor kepala. Ya kalau diperkenankan sama Allah ternyata. Yang sekarang sampai berapa? Yang sekarang terakhir pangkatnya? Malu saya, Prof. Pokoknya melompat aja karena saya sudah lama nggak naik. Nah, saya pengen mengambil inspirasinya dari Prof. Dwija gitu loh. Iya, papernya terpenuhi. Yang penting papernya terpenuhi. Terima kasih Prof. Uco yang sudah bersedia nanti mau review juga, Prof. Eko Indrajit, Prof. Dahlan, Prof. Semuanya. Saya udah nembung untuk review jadi peer review saya. Ya, segera saja Turnitinnya dijalankan sebelum minta direview. Jadi form Turnitinnya tim pasti membantu lah itu ya. Nah, nanti baru diserahkan ke reviewernya 2 bersamaan, terus kembalinya nanti kan kalau sudah lengkap baru ini. Ya, sukses lah mudah-mudahan. Yang lucu itu gini, Prof, ketika dimasukkan ke plagiarism checker, nama jurnalnya sudah merah. Ya, jadi harus kita sendiri yang bisa exclude ya. Jadi kita exclude saja, caranya lihat saja jurnal kita terbit, misalnya jurnal kita terbit 2011. Nah, tentu saja yang 2012 ya kita bisa exclude dong. Karena nggak mungkin kan kita plagiat dengan jurnal yang belum terbit. Ya, jadi yang 2011 exclude-kan aja semua. Terus riset-riset internet semua kita buangkan saja. Nah, yang perlu kita perhatikan di 2011 ke bawah. Kita cocokin satu-satu, betul nggak kita melakukan plagiat. Tapi saya yakin kalau misalnya udah di proceeding yang benar, di paper jurnal yang benar, jurnal internasional kan, sebelum kita masuk udah dicek sama dia kan, sama masing-masing ininya. Jadi ya jangan takut lah, saya juga sempat 99%. Tapi setelah itu, dia perbatin banget kan, oh ternyata ya dia menyamakan dengan paper kita di repositori mana, itu kan bisa dikeluarin saja. Betul. Gitu. Ya.
Baik Prof, terima kasih luar biasa perbincangan kita. Semoga benar-benar bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya, seluruh Indonesia. Insya Allah, Insya Allah. Seluruh Indonesia, kalau perlu internasional. Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang, ya. Demikian, Mas teman-teman. BEP. Assalamualaikum. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Ya, saya doakan pendengar ya. Nyebutnya apa Mas BEP? Pemirsa, boleh mendengar, boleh. Pemirsa ya, selalu sukses, sehat, bahagia bersama keluarga ya. Lancar semua apa yang direncanakan oleh kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.